Gagal jadi negara minyak, Timor Leste kini malah terjebak dalam jurang kemiskinan. Setelah lepas dari Indonesia pada tahun 1999 melalui referendum, Timor Leste terus berusaha berbenah membangun negerinya. Dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada, negara kecil ini sudah menaruh harapan untuk bangkit. Namun ekspektasi tinggi rakyat negara itu untuk hidup di negara kaya raya karena punya sumber minyak dan gas bumi yang melimpah ternyata isapan jempol semata. Negara itu kini terjebak di dalam jurang kemiskinan yang sangat dalam. Bahkan masa depan negara itu diprediksi bakal sangat suram. Bahkan, banyak rakyat di kota Dili, ibu kota negara itu yang harus mengais sampah untuk bertahan hidup. Tak adanya lapangan pekerjaan dan inflasi yang tinggi memaksa warga yang mencari kerja berlomba-lomba mencari kerja ke luar negeri. Di sisi lain, sumber kekayaan negara itu juga sangat minim, hingga hampir semua sangat tergantung pada pertambangan minyak, bumi, dan gas yang dikelola negara Australia. Akankah orang Timor Leste kehilangan harapan? Setelah berubah dari kesuksesan demokrasi jadi negara minyak yang gagal, kekerasan faksi 2006 sampai 2008 akhirnya berakhir dan yang terakhir dari 100.000 pengungsi yang mengungsi selama konflik telah dipulangkan ke rumah mereka. Perdamaian telah berlangsung di Timor Leste sejak saat itu. Merupakan pencapaian monumental untuk tempat yang pernah dikenal dengan penjajahan kolonial yang brutal dan perang saudara yang menghancurkan pulau itu selama 3 abad. Setelah rakyat Timor Leste memilih untuk menyerah dari Indonesia dalam referendum 1999, negara mereka dihancurkan oleh milisi yang didukung Indonesia. Dengan bantuan masyarakat internasional, orang Timor Leste mulai membangun negara bangsanya dari nol. Dalam perjalanannya, Timor Leste menunjukkan kepemimpinan global di antara negara-negara berkembang, menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang benar-benar bergerak ke arah demokrasi yang lebih banyak, bukannya lebih sedikit. Timor Leste telah menikmati pertumbuhan ekonomi selama bertahun-tahun berturut-turut dengan dukungan royalti dari minyak dan gas. Timor Leste mengikuti Norwegia yang menyimpan pendapatan dari minyak tersebut dalam dana kekayaan negara khusus. Setelah lama absen pada tahun 2018, Timor Leste mencatatkan keberhasilan awal negara ini, yaitu rencana elektrifikasi pendesaan yang meningkatkan cakupan dari 20% rumah tangga pada tahun 2002 menjadi 80% telah membawa banyak desa keluar dari kegelapan. Kemudian beberapa gedung tinggi mengilap di ibu kota Dili dengan mal modern dan waralaba global sudah dibangun. Namun ledakan pariwisata yang diprediksi seperti pola yang ditetapkan oleh negara-negara pasca konflik lainnya seperti Kamboja dan Myanmar tidak pernah terwujud. Pada 2018 hanya 75.000 wisatawan yang berkunjung ke Timor Leste. Dengan angka itu kira-kira turis yang datang ke Bali selama 4 hari. Jalanan bahkan lebih buruk daripada 1 dekade sebelumnya. Sekarang perjalanan 40 km dari Dili ke $1 Beach, tempat menyelam kelas dunia, memakan waktu 2 jam di jalan tanah dengan lubang seukuran kawah bom. Melansir Nikkei Asia 17 Oktober 2020. Ketika hujan turun pada suatu sore, bisa ditemukan sungai di tengah kota Dili. Lalu kemana perginya $10 miliar yang diklaim pemerintah berturut-turut untuk infrastruktur selama 18 tahun terakhir? Perubahan yang paling terlihat adalah sesuatu yang jauh lebih tidak nyata, yaitu hilangnya harapan. Satu hal yang menonjol adalah harapan masyarakat Timor Leste untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang sudah hilang. Di Tibar, pinggiran Dili, di mana pelabuhan komersial senilai $500 juta sedang dibangun, terlihat anak-anak berusia 8 tahun bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan sampah. Saya lapar, kata seorang pria, menyimpulkan penderitaan bangsanya. Tidak ada infrastruktur dengan kualitas apapun, kata seorang investor asing di ibu kota Dili baru-baru ini tanpa mau disebutkan namanya. Tenaga kerja saat ini sebagian besar tidak berpendidikan dan tidak terampil sementara anak-anak menghadapi masa depan yang suram tanpa prospek pekerjaan. Kenyataan yang tidak mengenakan saat ini adalah pelayanan publik Timor Leste berantakan dari atas ke bawah.
Industri pariwisata telah dibungkam oleh para menteri yang tidak tahu bagaimana maju ke depan atau menerima saran kecuali itu menguntungkan diri mereka sendiri.